Halo, apa kabar? Jadi ada film yang judulnya Sebelum Dijemput Nenek. Dan ini adalah film yang memiliki dua pemeran utama bisa dibilang. Yang satu adalah Angga Yunanda dan satu lagi adalah Dodit Mulyanto. Walaupun memang harus diakuin ketika kita ngelihat filmnya, porsi untuk pemeran utamanya itu lebih berat di Angga Yunandanya. Nah, aku pingin bilang langsung di depan, setelah selesai nonton film ini sampai habis, aku pingin bilang kalau aku nggak terlalu suka sama filmnya. Ada beberapa alasan, tapi yang pasti alasan utamanya adalah tentang plot dan pemilihan ceritanya. Tapi sebelum itu, mungkin aku bisa mulai dulu dari bahas tentang hal-hal yang menurut aku itu masih bagus dari film ini. Hal-hal yang menurut aku masih menyenangkan lah ketika nonton filmnya. Dan satu hal pertama adalah tentang komedinya itu sendiri. Karena bisa dibilang walaupun memang secara judul filmnya, secara treatment filmnya itu adalah film horor, tapi bahkan dari trailernya aja itu emang udah kelihatan kalau secara treatment keseluruhan itu juga banyak memberikan bumbu-bumbu komedi di dalam filmnya. Dan bisa dibilang menurut aku cukup banyak adegan-adegan yang berhasil secara komedi, jadi masih lucu dan masih bikin kita ketawa. Dan misalnya mungkin nggak sampai ketawa ngakak, nggak sampai di levelnya agak lain sih jujur ya, karena ketika nonton film agak lain itu beneran solid banget, kayak dari awal sampai akhir film itu ketawa mulu, ngakak mulu ya kan. Dan di film ini bisa dibilang mungkin lebih ke lucu-lucu menggelitik lah ya, bisa dibilang ya. Walaupun kalau buat aku pribadi, aku ngerasa kalau film ini secara komedinya doang, secara keseluruhan komedinya, itu kayak 50%, 50%. 50% kena dan 50% nggak kena. Dan ketika nggak kena, itu benar-benar nggak kena sama sekali. Ada beberapa adegan yang ketika filmnya itu ngelempar jokes atau satu candaan, itu aku nggak ngerasa di bagian candaan tersebut itu lucu, nggak menggelikan sama sekali bahkan kalau buat aku pribadi. Tentu aku paham banget kalau masalah komedi ini adalah hal yang sangat subjektif. Karena masih ngomongin tentang komedi dan jokes yang sama tadi aku bahas, yang aku bilang kalau aku nggak ngerasa itu lucu sama sekali. Di dalam satu studio yang sama, ketika aku nonton filmnya, itu tapi ternyata ada banyak juga orang-orang yang ketika dengerin satu jokes yang sama itu tadi, itu masih ketawa dan sepertinya mereka merasakan kalau jokes tersebut itu lucu banget. Karena bahkan seingat aku ada yang ngakak gitu ya. Jadi lagi-lagi ini akan sangat subjektif. Tapi kalau buat aku pribadi, itu ada banyak adegan-adegan yang nggak kena sama sekali. Jadi lagi-lagi beneran 50-50 banget. Ada banyak adegan-adegan yang menurut aku lucu, dan ada banyak juga adegan-adegan yang menurut aku nggak lucu sama sekali bahkan. Walaupun untungnya, secara keseluruhan komedinya, itu nggak sampai yang aku ngerasa kalau ini nggak lucu sama sekali ini film, bikin aku bosen, itu nggak ya. Jadi sebenarnya masih menyenangkan, cuman harus aku akuin, aku ngerasa ada adegan-adegan yang sebenarnya nggak terlalu kena kalau buat aku pribadi lagi-lagi. Dan untuk hal kedua yang menurut aku masih bagus dari film ini, yaitu dari sisi treatment horornya itu sendiri justru. Seperti yang tadi aku bilang, ini adalah film yang sebenarnya secara cerita itu horor, dan aku suka untuk bagian tersebut, karena untuk bagaimana mereka membuat jump scare-nya, bagaimana mereka membangun ketegangannya, aku ngerasa film ini masih bagus. Dan bahkan aku masih ingat sekitar 3 adegan horor yang menurut aku bagus dari film ini. Dan kalau misalnya kamu mungkin udah nonton filmnya, kamu mungkin akan paham dengan adegan-adegan yang aku akan bahas. Dan kalau misalnya kamu akan berencana nonton filmnya, kamu mungkin akan langsung bisa ngenotis tentang apa-apa aja yang akan aku ceritakan nanti. Adegan yang pertama adalah ketika si karakternya Angga Yunanda, yang namanya Hestu kalau nggak salah ya, di hari pertama dia memutuskan untuk akhirnya pulang kampung dan akhirnya tidur lagi di rumahnya yang lama tersebut. Nah, dia itu ketika mau beristirahat, dia mendengar ada suara-suara orang nyapu. Karena dia penasaran, dicariin lah sama dia suara orang nyapu tersebut. Dari mana nih datangnya? Nah, ketika dia nyari-nyari, baru terdengar kalau sepertinya suara orang nyapu ini datangnya dari luar rumah. Nah, sama dia dilihatlah, diintip sama dia ke arah luar rumah. Dan beneran, ketika dia intip, dia ngelihat ada orang nyapu nih, ada nenek-nenek nyapu. Nah, karena dia takut, sama dia ditutup nih. Nah, tapi karena penasaran dibuka lagi dan ternyata masih ada nenek-nenek yang sama, tapi makin deket nih si nenek-neneknya punya. Nah, di bagian situ aku ngerasa itu adalah adegan horor yang dapet banget, bagus banget. Mulai dari pembangunan horornya secara pelan-pelan, kayak dari awalnya dengar suara orang nyapu, terus dicariin pelan-pelan, itu udah mulai terbangun tegangnya.
Terus sampai akhirnya ngelihat ke depan beneran ada orang nenek-nenek nyapu, itu udah serem. Karena siapa orang nyapu malam-malam ya kan, gak penting banget maksud aku ya, nenek-nenek nyapu jam 10, 11, 12 malam gitu. Nah terus karena si karakternya takut sama dia ditutup, terus dibuka lagi karena penasaran. Ternyata si nenek-neneknya masih nyapu lagi ya, tapi makin dekat. Jadi itu udah makin serem lagi. Apalagi adegan-adegan ini tadi, secara pengambilan gambar itu juga bagus. Kalau nggak salah itu diambil kayak dari dua sudut pandang ya. Kayak ada dua sudut pandang. Yang pertama itu dari arah luar rumah, dia nge-shot ngambil bagian di mana celah antara pintu ketika si Hestu-nya lagi ngintip. Itu tadi kan ngerasa kayak kita makin kita ikut tegang gitu kan ngelihatnya. Kita penasaran dengan apa yang terjadi di luar rumah. Dan sudut pandang yang kedua adalah ketika dari dalam rumah Hestu-nya lagi ngintip dan ngelihat nenek-nenek tersebut. Jadi menurut aku itu adalah adegan-adegan yang unik dan bagus gitu. Secara horor makin dapet rasanya. Dan terus apalagi selayaknya film-film horor pada umumnya, setelah selesai itu semua kayak dia udahlah takut lah ya, dia tutup, akhirnya dia jalan mundur, tiba-tiba ternyata si neneknya ini ada di belakang dia. Jadi ya pembangunannya tuh dapet banget lah, sampai akhirnya si hantunya itu muncul beneran gitu bisa dibilang. Nah kemudian adegan kedua yang aku suka itu adalah adegan di mana gambarnya ngetik ke arah jendela, kemudian ada siluet si neneknya itu atau si hantunya itu muncul. Jadi kayak bayangan doang. Itu aku juga suka, menurut aku bagus. Terus ada adegan yang ketiga yaitu di bagian akhir-akhir film tuh kalau nggak salah. Akhir-akhir film ada adegan di mana hantunya ini muncul, cuman bentuknya tuh cuman bayangan doang. Lewat kayak dari satu ujung bagian rumah ke bagian rumah satunya ya, kayak dalam satu ruangan dia jalan gitu. Nah tapi ketika dia jalan melewati perabotan-perabotan sambil bayangannya kelihatan. Perabotan-perabotan ini itu juga sambil gerak-gerak gitu. Jadi kayak efek kemunculan dari si hantunya itu kerasa banget gitu. Kita tahu kalau wah ini ada sesuatu yang gede nih gitu. Ini hantunya kuat banget. Jadi menurut aku sih itu bagus juga ya. Oke, bagian terakhir mungkin nggak terlalu serem. Dan mungkin secara pembangunan seremnya itu nggak terlalu sebagus yang pertama. Tapi menurut aku itu unik dan masih dapat seremnya lah gitu. Nah, jadi itu adalah dua hal yang menurut aku masih bagus dari film ini. Jadi tadi ada komedinya, dan yang kedua adalah untuk treatment horornya itu sendiri. Itu adalah dua hal yang menurut aku masih bagus, dan sisanya, aku ngerasa kalau ada banyak hal-hal yang cukup mengganggu atau seenggaknya menjadi masalah, sehingga perasaan yang kita dapatkan selama nonton, dan setelah selesai nonton itu, jadi nggak begitu menyenangkan atau kayak ada yang mengganjal. Dan kebanyakan itu adalah yang berhubungan dengan plot dan pemilihan ceritanya. Yang pertama, aku ngerasa kalau ada banyak sekali hal-hal yang tidak dijelaskan. Banyak banget. Jadi kayak ada adegan-adegan yang sebenarnya itu bagus, cuman karena secara karakter, secara latar belakang dari karakter-karakternya, apalagi untuk dua karakter tambahan ya, kayak teman-temannya dua karakter utama ini, itu kayak kurang dijelasin dengan cukup baik. Kayak misalnya ada dijelasin pun, karena ada sih sebenarnya ya, ada dijelasin. Kalau nggak salah kayak 2 kali flashback ya. Jadi si temennya si cewek yang suka banget sama horor, sama si temennya yang cowok yang dari kecil itu ngebully dua karakter utamanya. Itu dijelasin emang, diliatin. Aku bilang dijelasin juga kayaknya terlalu berlebihan ya. Kayak cuma diliatin doang sebenarnya. Nah, dua karakter ini, aku nggak ngerasa kayak apa urgensi mereka sehingga mereka harus ngebantu dua karakter utamanya. Oke, kalau misal jawabannya adalah karena si karakter ceweknya karena suka horor, jadi mereka pingin ikut si dua karakter utamanya karena ngelihat kalau dua karakter utamanya ini banyak berhubungan dengan horor-horor nih. Oke, si cowoknya itu karena suka sama si temen ceweknya ini, jadi akhirnya ikut bantu gitu. Oke, bagian situnya. Nah cuman, itu menurut aku nggak cukup sehingga sampai pada akhirnya di bagian-bagian akhir film itu diperlihatkan kalau mereka itu sangat peduli dengan dua karakter utamanya. Betul mereka teman masa kecil, tapi kan nggak dijelasin gitu, nggak diliatin. Jadi kita sebagai penonton tetap butuh penjelasan secara utuh yang diliatin dari filmnya dan diliatin di bagian plot ceritanya. Kalau emang mereka adalah teman masa kecil yang mereka sangat peduli gitu. Itu cuman cukup untuk memberi kita alasan kalau mereka nih temen nih makanya bantu gitu. Ya udah sampai itu aja. Cuman secara ikatan emosional menurut aku masih belum cukup oke gitu, belum cukup kuat. Apalagi dua karakter tambahannya ini, teman-temannya ini, menurut aku itu secara fungsi itu kayak tidak ada ya di film ini ya, maksud aku ya. Karena kayak ini sedikit, aku nggak tahu ya masuknya spoiler atau enggak, tapi jadi dua karakter utama ini kan karena lagi bingung, apalagi bingungnya adalah tentang horor-horor dan mistis, akhirnya mereka tuh memutuskan untuk datang ke dukun.
Udah nih, singkat cerita udah datang ke dukun, udah beres, terus akhirnya mereka nyari solusi. Nah, di tengah-tengah mereka nyari solusi, temennya ini akhirnya tahu kalau mereka lagi kebingungan terkait dengan horor. Nah, terus si teman ceweknya memberi saran kayak, aku ada kenalan dukun. Oke, kita coba besok ke sono. Nah, waktu ke sono ternyata dukun yang dia datengin, yang katanya punya kenalan yang kemungkinan bisa menyelesaikan masalah mereka, itu adalah dukun yang sama yang didatengin sama dua karakter utamanya di bagian awal film. Jadi maksud aku, secara fungsi itu kayak nggak banyak gitu. Jadi secara keseluruhan, mereka berdua ini cuman kayak penggerak plot aja, supaya nanti di bagian pertengahan cerita dan akhir cerita tuh masih ada bumbu-bumbu tentang pertemanan gitu menurut aku ya. Jadi itu adalah satu hal yang menurut aku sangat-sangat aku pertanyakan gitu. Karena itu beneran nggak kerasa sama sekali secara ikatan emosional. Aku masih merasa sampai sekarang dua orang ini ya, itu kayak di dalam film itu cuman karena temen doang gitu ya. Kayak ya udah karena temennya aja. Berhenti sampai situ. Secara fungsi nggak ada, secara karakterisasi mereka masing-masing juga nggak terlalu kuat gitu ya. Jadi itu aku ngerasa sangat bikin bertanya-tanya ya, jujur. Nah kemudian, masih ngomongin masalah hal-hal yang nggak dijelasin, kayak di bagian akhir film, itu ada nih adegan-adegan di mana hantunya tuh kebanyakan muncul. Dan munculnya tuh beneran muncul ya, maksud aku nggak yang cuma 1-2 kali doang, tapi banyak banget nih hantu-hantu ya kan. Aku nggak akan ngasih tahu gimana bisa muncul, tapi yang pasti hantunya nih muncul banyak banget nih. Nah, itu ada adegan-adegan di mana yang awal-awal tuh hantunya kayak ngeteror banget, kayak serem banget, bikin orang-orang ketakutan semuanya, sampai akhirnya mereka harus berlindung, mereka harus mempertahankan diri, karena mereka takut juga. Nah, tapi ada adegan berikutnya lagi, jadi setelah dilihat ini kalau hantu-hantunya ini serem ya kan, tapi di adegan berikutnya, tiba-tiba hantunya ini kayak hilang aja gitu ya, kayak tiba-tiba udah nggak ada, udah hilang, udah kayak sudah tidak berniat untuk menakut-nakutkan dan sudah kayak kehilangan keinginan gitu untuk menakut-nakuti orang-orang gitu ya. Dan lagi-lagi seperti yang tadi gue bilang, itu nggak dijelasin oleh filmnya. Jadi kan kita mempertanyakan nih kayak, lah barusan hantunya serem banget nih, kenapa tiba-tiba hilang gitu kan. Dan setelah hilang pun nggak dijelasin aja, udah hilang aja, benar-benar hilang dan udah nggak muncul lagi gitu. Jadi itu juga lumayan mengganggu banget ya kalau buat aku ya. Jadi kayak itu mengganggu secara perasaan, secara pribadi ya, kayak ini barusan serem nih, terus kok hilang, beneran hilang nih gitu. Udah nggak ada sama sekali nih hantunya, yang harusnya awalnya serem kan, jadi nggak serem sama sekali. Dan di saat yang bersamaan, karena lagi ngomongin masalah filmnya itu harusnya serem jadi nggak serem, aku tahu kalau ini adalah film komedi, tapi maksud aku nggak semuanya tuh harus dibuat komedi dan nggak semuanya tuh harus dibuat lucu gitu. Karena ada banyak banget nih adegan-adegan di dalam film ini yang secara pembangunan ceritanya, secara treatment ceritanya, itu kayak film-film horor misalnya, tapi ternyata dibuat komedi banget. Nah, tapi ada juga waktu-waktu di mana ceritanya lagi serius, tapi secara pengemasan itu kayak dibuat komedi lagi. Jadi kayak hampir melucui semua adegan gitu. Dan aku ngerasa, walaupun memang itu adalah film komedi, tapi nggak semuanya tuh harus dibuat lucu dari awal sampai akhir film. Maksud aku ya, kita ambil contoh kayak lagi-lagi film agak lain kemarin. Itu kan adalah film full komedi bisa dibilang, dari awal sampai akhir film. Nah tapi, di waktu-waktu di mana filmnya itu membutuhkan untuk ngebahas tentang ceritanya, ngebahas tentang karakternya, ngebahas tentang plotnya, itu nggak semuanya dilucuin sama mereka. Kayak adegan ketika Boris lagi pamit sama anaknya, adegan-adegan ketika si Indra Jegel sama Ko Afung, terus adegan apa lagi? Adegan banyak pokoknya, banyak banget adegan-adegan yang secara pengemasan tuh kalau misalnya lagi butuh serius, itu emang dibuat serius, nggak harus dibuat lucu semuanya gitu kan, nggak harus dikomediin semuanya. Nah di film ini aku ngerasa filmnya kayak bingung sendiri aja gitu, kayak filmnya nggak tahu ini arahnya mau diapain nih, mau dibuat lucu kah, mau dibuat serem kah, mau dibuat serius kah, sehingga kita sebagai penonton ketika nonton film ini itu juga kayak ikut bingung kan, kayak ini kita mau takut tapi kok kayak secara pengemasan nggak terlalu serem, ini kita mau serius tapi kok pembawaannya komedi gitu kan. Jadi kan kayak semuanya tuh nanggung banget. Dan beneran banyak banget adegan-adegan yang misalnya di satu adegan ini lagi adegan serius, terus persis di adegan setelahnya itu langsung adegan komedi dan langsung dikasih candaan. Beneran nggak ada jembatannya, kayak ini lagi serius, terus langsung aja nih adegan setelahnya persis langsung dar komedi gitu. Kan maksud aku nggak harus langsung komedi gitu kan, kayak bisa nih emang lagi bahas serius, oke, satu adegan, dua adegan serius beres,
Terus lanjut ke adegan berikutnya, kasih jembatan dulu kan sebelum ke komedi, terus baru masuk komedi lagi. Kita kan udah siap gitu kan untuk mendapatkan komedi lagi. Nah ini lagi bahas serius, terus habis itu langsung komedi. Kan maksud aku kayak kita ini lagi dengerin atau lagi memahami tentang ceritanya loh. Tapi kenapa langsung komedi? Kan jadi bingung maksud aku ya. Itu sangat berpengaruh terhadap perasaan kita selama nonton filmnya. Beneran jadi bingung banget. Dan itu beneran berkali-kali dilakukan oleh filmnya. Kayak salah satu contohnya ya. Ini kalau misalnya kamu udah nonton filmnya, ini ada nih satu adegan di bagian akhir film. Itu tempatnya kayak di dalam satu ruangan, kayak mungkin kelurahan ya, kelurahan warga. Pokoknya kayak satu ruangan sering dipakai warga untuk kegiatan di desa tersebut ceritanya. Nah, di dalam adegan tersebut, itu lagi bahas sesuatu yang serius. Lagi bahas masalah pertemanan, lagi bahas masalah latar belakang si Hestunya. Jadi lagi drama-dramanya nih bisa dibilang ya. Nah ini tapi, ada satu karakter di dalam adegan tersebut yang udah pasti ini dibuat candaan doang udah. Jadi kayak lagi bahas serius, ini ada candaannya. Ini lagi bahas serius, ini lagi bercanda gitu. Jadi kan bikin kita yang nonton tuh kayak, padahal ini lagi penasaran loh ini. Aku lagi penasaran untuk memahami tentang bagaimana si ceritanya, bagaimana tentang si latar belakang si Hestunya. Lagi serius ini, maksud aku, kan nggak harus dikasih candaan itu, bisa nanti gitu loh maksud aku. Dan lagi-lagi, itu beneran banyak banget. Jadi itu secara keseluruhan lumayan mengganggu film ini. Dan aku menyayangkan banget ya, karena secara potensi itu sebenarnya bisa banget nih dibuat kayak ada yang serem, secara treatment juga udah bagus ya kan. Kayak yang tadi aku bilang nih, secara pengambilan gambarnya, secara treatment horornya itu udah bagus. Jadi bukan yang secara treatment itu jelek, terus semuanya tuh jadi nggak bagus, enggak. Cuman masalah kecampur-campur aja nih rasanya nih ketika nonton filmnya gitu. Jadi kan sangat sayang banget bisa dibilang. Dan mungkin yang terakhir ya, itu aku lumayan terganggu juga untuk adegan teriaknya. Karena nggak tahu kenapa, tapi di film ini adegan teriaknya itu banyak banget ya. Dari awal sampai akhir film, itu kebanyakan teriaknya. Banyak banget teriaknya. Dan maksud aku ya, kayak masa di setiap ada adegan horor tuh teriak, ada hantu teriak gitu. Aku nggak tahu ya apakah itu emang insting orang-orang secara umum untuk teriak dulu, tapi nggak melakukan apapun maksud aku. Kan bisa ya maksud aku ya kayak, oke nih ada horor nih, muncul setan misalnya ya, terus langsung teriak sambil lari gitu. Kayak lari dulu sambil teriak, kan nggak apa-apa tuh, aman ya maksud aku ya. Nah ini kan lagi ada setan nih muncul, terus adep-adepan nih sama setan, tuh teriak doang, udah nggak ada insting untuk lari, nggak ada insting untuk ngapa-ngapain. Itu ada satu adegan bagus ya maksud aku ya, kayak ini ada setan muncul, dia langsung lari tuh sambil teriak. Nah itu bagus, sambil minta tolong lagi, bagus banget tuh. Dan betul, lagi-lagi aku tahu kalau ini adalah film komedi, jadi tentu mungkin teriaknya ini dijadiin salah satu cara untuk melucukan sesuatu ya, untuk dijadiin bahan komedi. Tapi maksud aku kan, kalau misalnya terlalu berlebihan, itu juga pada akhirnya repetitif juga. Kerasa repetitif, kerasa membosankan, dan lama-lama bahkan malah ganggu, kayak di film ini. Awal-awal aku masih ngerasa itu lucu ya maksud aku ya. Kayak awal-awal adegan ketika si setannya muncul terus dia langsung teriak, itu juga masih lucu buat aku. Apalagi teriaknya kan kocak ya maksud aku ya. Itu masih dapet tuh untuk lucunya awal-awal. Tapi ternyata karena diulang-ulang mulu di pertengahan sampai akhir film, lama-lama sih ganggu juga ya. Jadi sayang banget lagi-lagi kayak sesuatu yang sebenarnya tuh udah lucu, tapi karena terlalu sering dipakai, terlalu sering digunakan, dan terlalu diulang-ulang, pada akhirnya jadinya malah ngeganggu gitu. Dan aku beneran menyayangkan banget ya terhadap ini semua. Karena aku ngerasa sebenarnya secara cerita tuh menarik, secara konsep juga menurut aku bagus. Terus dari sisi akhir-akhir film juga ada momen-momen yang lumayan emosional, lumayan dapet juga, menurut aku berhasil bahkan. Karena dari pertengahan film juga udah banyak ya, kayak pembangunan ceritanya, pembangunan untuk latar belakang dua karakter utamanya, si Hestu dan si Akbar. Dan aku ngerasa kalau itu semua sebenarnya berhasil. Cuman karena di sekitarnya ini ada banyak hal-hal yang lumayan mengganggu, lumayan membuat kita bertanya-tanya, dan jadi mengganggu perasaan secara keseluruhan. Jadi pada akhirnya, di bagian akhir film pun, sesuatu yang sebenarnya itu harusnya menjadi momen yang sangat emosional, jadinya nggak terlalu kuat dampaknya gitu. Jadinya kayak masih kerasa ada yang mengganjal gitu. Endingnya tuh kayak kurang puas gitu. Walaupun sedikit tambahan ya. Untuk aktingnya Angga Yunanda sih di film ini bagus ya. Bagian dia khusus mah bagus banget menurutku. Ya,
Tapi silahkan tonton filmnya kalau misal kamu tertarik. Dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video dan waktu-waktu yang berikutnya.